Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di surat Al-Baqarah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Qala al-mufassir Al-Allama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala fi Taysiril Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan wa akhbara anna as-sadaqata in abdaha al-mutasaddiqu fahiya khairun wa in akhfaha wa sallamaha lil fakiri kana afdala li'anna al-ikhfa'a 'ala al-fakiri ihsanun akhirun wa aydan fa innahu yadullu 'ala quwwatil ikhlasi wa ahadus sab'ati alladhina yudilluhumullahu fi dhillihi man tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa fi qawlihi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum fa'idatun latifatun wa huwa anna ikhfa'aha khairun min izhariha idza a'tayta al-fakira Dan Masya Allah. Tindak. Ustadz Ray. Tes. Bismillah. Wa akhbaru fil madi anna temannya inna as-saddaqata isimnya as-sadaqata isimnya isim inna temannya anna lagi abadat isimnya ha mudhafun ilaihi al-mutasaddaqu khabarnya fahiya mubtada khairun Itu lewat. Ndak lewat. Oh in abada in abda fil Bukan di yukhbiru. Ndak ya? Langsung situ. Baik. betul Ustaz. Fahiya mubtada khairun khabar wa inna temannya anna akhfa isimnya ha mudhafun ilaihi. Apa? In temannya inna. Oh in syartiyah akhfa fil madi ha maf'ulun bi wa salma matuf ha Salma. Kenapa ada Salma? Ada apa dengan Salma? Tunggu mi dulu, belum tamat RPA sudah Salma. Alhamdulillah, gampang itu Salma. Tidak akan lari gunung dikejar. Baru belum genap setahun sudah pikir Salma. Wasalima. Wasalima ma'tuf ha mudhafun ilaihi lil faqiri jar majrur kana temannya asbaha afdala isimnya khabarnya isimnya berupa mustatir lianna temannya innal ikhfa'a isimnya ala huruf jar al faqir majrur ihsanun mubtada akhirun khabar Ihsanun mubtada. Enggak. Apa tadi antum bilang? Ihsanun Sebagai khabar dari anna. ahsan. Akhirun na'at. Akhirun na'at. Wa aidan maf'ul mutlak. Fa inna temannya anna hu isimnya yadullu fil mudhari ala
ala quwwati jar majrur al-ikhlasi mudhafun ilaih wa ahadu mubtada as-sab'ati mudhafun alladzina na'at yadhallu yudhillu fil mudhari hum maf'ulun bih Allahu fa'il fi dhullihi di dhillihi fi dhillihi jar majrur man mubtada tasaddaqa fil madi bisadaqati jar majrur fa akhfa maf'ulun bih akhfa fil madi ha maf'ulun bih hatta alat ataf la nafi ta'lamu fil mudhari shimala maf'ulun bih shimalu fa'il hu mudhafun ilaih ma manafi tunfiqu fil mudhari yaminu fa'il hu mudhafun ilaih. Hasan, terus. Dan wa fi qawlihi fi qawli jar majrur hi mudhafun ilaih wa in syartiyah tukhfu fil mudhari ha maf'ulun bih wa tu'tu fil mudhari ha maf'ulun bih al fuqara maf'ulun bih kedua fa huwa mubtada khairun khabar lakum jar majrur faidatun mubtada khabar dari ayat Ahsanta. Latifatun naat wa huwa mubtada anna temannya anna temannya inna ikhfa isimnya ha mudhafun ilaih khairun khabarnya min izhari jar majrur ha mudhafun ilaih idza maf'ulun fih a'taita fil madi ta fa'il al faqira maf'ulun bih fa amma sudah Ahsan, Masya Allah, mantap ya. Kalau istiqomah ini insya Allah, alhamdulillah. Rai kan dari nol toh, tidak pernah masuk pondok, mu'alaf lagi. Oh, enggak sih. Berarti mu'alif ya. Bapaknya belum mu'alaf. Maksudnya Masya Allah, dari nol untuk sampai bulan sekarang ini lancar, tinggal istiqomah ini. Insya Allah saudara, tambah lagi umurmu di RBA insya Allah. Dah? Insya Allah. Masya Allah, mantap. Terjemahkan. Dan Allah mengabarkan bahwasanya sedekah, jika orang bersedekah menampakkannya, maka itu baik. Dan jika orang-orang bersedekah menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih utama. Paham dah? Jadi seorang kalau dia nampakkan sedekahnya, tidak masalah. Baik, yang penting hindari riya. Kan sahabat juga, mereka kalau bersedekah, dia berikan terang-terangan kepada Rasulullah. Dilihat oleh teman-temannya. Dan teman-temannya juga ikut karena dia bersedekah. Anda paham kan? Nampakkan tidak apa-apa, itu baik. Tapi kalau dia sembunyikan ketika dia berikan kepada orang fakir, itu lebih utama. Jadi kita berbicara mana yang utama, nampak atau sembunyi? Disembunyikan. Tapi kalau dinampakkan, tidak masalah. Anda paham ini? Iya, alhamdulillah. Terus? Karena menyembunyikannya terhadap orang-orang fakir adalah kebaikan yang lain. Jadi ada kebaikan yang lain di situ. Kita berinfak itu sudah baik. Terus kalau kita sembunyikan lagi, kebaikan lagi. Berarti ada dua kebaikan. Ada dua kebaikan. Kecuali yang disebutkan oleh para ulama, ketika antum nampakkan, orang-orang akan ikut di belakangnya antum. Melakukan seperti yang antum lakukan. Itu kebaikan lain lagi. Karena adalah alal khair kafa'ilih.
Orang yang menunjuki orang lain kepada kebaikan sama dengan pelaku. Anda paham ini? Jadi kalau antum lakukan terang-terangan, antum orang terpandang, orang lihat apa yang antum lakukan. Setelah itu antum lakukan, orang semua lakukan apa yang antum lakukan. Anda paham ini? Nah, itu kebaikan lagi. Tapi pada asalnya yang disembunyikan lebih utama daripada yang dinampakkan. Masya Allah. Terus. Dan juga karena itu menunjukkan akan kuatnya keikhlasan. Orang kan makin disembunyikan, makin kuat keikhlasannya. Karena kalau dinampakkan, itu susah melawan namanya setan. Yang membisikkan kamu dilihat, kamu didengar. Paham kan? Maka makin kuat keikhlasan kalau kita sembunyikan. Terus. Dan salah satu dari 7 golongan orang yang Allah akan memberikan naungan di naungannya. Yang sembunyikan sedekah itu masuk di salah satu 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Yaitu Barang siapa yang bersedekah dengan sedekah kemudian mereka menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya infakkan. Dan dalam firman Allah Ta'ala, jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Faedah yang halus, dan dia adalah di sini ada faedah halus, faedah yang sangat teliti, sangat rinci, ya halus, terus. Dan dia adalah bahwasanya menyembunyikannya lebih baik dari menampakkannya jika kamu memberikannya kepada orang-orang fakir. Masya Allah. Ya, jadi lebih baik orang-orang tidak tahu kalau kamu beri daripada tahu, daripada diketahui. Masya Allah. Terus. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. Masya Allah. Ini yang perlu lagi antum perhatikan baik-baik. Tadi kalau antum berikan kepada orang fakir, lebih baik sembunyi. Tapi bagaimana kalau antum mau keluarkan di maslahat umum? Ini faedahnya. Ini faedahnya. Kita i'rab dulu. Indak di belakangnya Ray. Siapa lagi namanya? Khairul Rumpah. Apa nama gelar? Heron. فأما فابتدائية أما مفعول فيه إذا مفعول فيه صرفت Amma tadi apa? Apa amma? Maf'ulun fi? Enggak. Amma masih ibtidaiyah. Nah, maka adapun yang maf'ulun fi itu lamma. إذا مفعول فيه صرفت في الماضي في مشروع جر مجرور خيري مضاف إليه لم يكن لم penjazm يكون مجزوم في الآية جر مجرور ما يدل ما موصول يدل فعل المضارع على فضيلة جر مجرور إخفاء مضاف إليه مضاف إليه بل حرف العطف هنا معطوف كقول Huna apa? هنا Maktub ya sebagai. Dia siapa itu? Isim apa dia? isim syart. Lah. Huna di sini.
Isim tafdil. Jauh. Jauh sekali. Langit dan bumi bahkan bisa sumur bor. Jauh sekali. Huna. Oh, isim syarat. Hmm? Isim syarat. Enggak. Mungkin kesamaran nama ini. Bukan isim syarat. Isim syarat itu kan menjazam dua fiil. In, man, mahma. Itu namanya isim syarat itu. Kalau huna, Lupa Ustaz. hmm? Lupa. Lupa. Antum lupa di sini? Antum lupa di sini? Iya. Apa artinya huna? Di sini. Di sini. Iya, di sini. Apa itu? Isim apa namanya itu? Di mana kamu? Di sini. Apa itu? Ini. Apa bahasa Arabnya ini? Hadza. Hada. Apa itu hada? Maf'ul fi. Isim apa? Isim apa itu hada? Isim mufrad kah? Dalika. Isim apa itu dalika? Domir gitu maksudnya. Domir kah? Isim mausul. Itu maksud saya. Hilang Ustaz. Hilang ya. Coba tanya di depanmu itu. Isim apa itu? Oh, isim isyarah Ustaz. Isim isyarah. Ada mi? Iya. Dari siapa antum dengar? Ingat. Diingat. Baik. Isim? Isim isyarah. Isim isyarah. Bukan isim syarat. Isim isyarah. Santa. Sebagai? Ma'tuf. Iya. Dia sendiri sebagai? Sebagai Ma'rifah atau nakirah itu? nakirah. Isim isyarah. Ma'rifah, ma'rifah. Ma'rifah, ma'rifah. Betul. Qawaid, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah. Kalau ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Khabar. Khobar. Terus. Berarti huna tadi apa? Mubtada. Terus. الشرعي مضاف إليه تدل في المضارع مرفوع على مراعاة جر مجرور المصلحة مضاف إليه Rubbama. فربما ربت temannya Rubba. رب في الماضي Rubba. Murojaah khairul. tidak Kenapa tidak? fokus mutamim kamu harus Harus. Murojaah juga. Tidak ada alasanmu itu. Itu kenapa kau pertanyaan. Tidak ada alasan fokus apa. Semuanya harus digandengkan. Iya, murojaah mutamimah, murojaah juga ini. Lihat itu biar rubat tidak antum tahu. Kadang juga memang kalau kita sudah lama begini, kita kira sudah tahu semua mi. Tapi kalau baru begini tanpa persiapan, perasaan itu kan dumba-dumba kaget, campur kan begitu. Jadi kadang kita sudah percaya diri, aku tahu semua ini. Tapi itu kan beda saat kita baca sendiri sama begini. Semua mata ke antum.
ada yang melotot, ada yang ketawa. Itu kan masalah. Jadi harus ada murojaah. Jadi rubah. Rubah. Pada mudah sekali itu. Coba sebutkan huruf jar. Al-waw, wal-fa, wa thumma, wa aw, wa am. Kayaknya perasaannya ini campur gitu. Sudah nasi campur ini. Iya. Masa huruf jar adalah waw, thumma. Itu huruf apa itu, Khair? Huruf ataf, Ustaz. Huruf ataf. Yang saya sebutkan huruf jar. Huruf jar apa? Sebetulnya antum istighfar ke atau la ilaha illallah, antum bisa ingat. Karena Allah berfirman, wadkur rabbaka idza nasit. Ingat Tuhanmu kalau kamu lupa. Iya tuh, kalau lupa, ingat Tuhan. Ingat Allah. Ingat itu insya Allah. Berarti huruf jar ya, Ustaz. Huruf ba. Rubah, Huruf jar. huruf jar, ma. Ma majrur. Enggak. Rubah kalau masuk ma, Oh, makafa. maka. Karena saudaranya Amsah, idharu isimnya, khairan khabarnya, li husuli jar majrur, al-aswati, al-uswati mudhafun ilaih, wal iqda'i, Iktidak. iqtida'i ma'tuf, wattinsyi'ti, Kenapa ti? Tak. wattansyi'ti ma'tuf, Tansi. tansyi'ti ma'tuf, an-nafwi, an-nufusi mudhafun ilaih, ala i'mali jar majrur, Ala. ala a'mali jar majrur, al-khairi mudhafun ilaih. Ahsanta. Masya Allah. Lumayan. Kaget kok? Gitu. Kaget. Alhamdulillah. Terjemahkan. Maka adapun jika engkau berpaling pada syariat yang Enggak. Bukan berpaling maknanya ini. Amma idza sorofta. Adapun kalau kamu arahkan. Kan ada hadisnya. Ya musarrifal qulub. Wahai yang maha mengarahkan hati. Sorrif qalbi. Arahkanlah hatiku. Ala ta'atik. Kepada ketaatan kepadamu. Ini maknanya sorofa. Mengarahkan. Coba. maka adapun jika engkau mengarahkan pada syariat yang baik Masyru' khairi. Masyru' khairi adalah bukan syariat di sini. Bukan. Maknanya masyru' khairi maksudnya tempat amalan kebaikan. Masyru' khairi itu bangun masjid, bangun jalan, wakaf tanah, tanam pohon. Itu semua namanya masyru' khairi. Nah, perbuatan yang umum, perbuatan baik yang maslahatnya umum, namanya masyru' khairi. Iya. maka adapun jika engkau arahkan pada tempat amalan kebaikan yang tidak terdapat pada ayat apa yang menunjukkan atas keutamaan menyembunyikannya. Kalau ini, jadi kalau antum arahkan ke masyru' khairi, hal-hal yang nampak manfaatnya, maka tidak ada dalam ayat, lam yakun fil ayah, tidak ada dalam ayat, ya ma yadulu apa yang menunjukkan ala fadilati ikhfa'iha, atas keutamaan menyembunyikannya. Jadi antum yang disembunyikan tadi itu kalau antum kasih per orang. Antum kasih per orang lebih utama disembunyikan. Tapi kalau antum kasih untuk masyru' khairi, maslahat yang banyak, tidak utama kalau antum sembunyikan.
Karena kalau mau bangun masjid, mau bangun jalan, umumkan ke orang. Supaya orang juga bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Antum pahami ini? Nah, ini harus antum pahami kalau kita bangun masjid. Karena juga ada orang bilang, kenapa minta-minta? Bukan, ini bukan minta-minta. Memang beda antara sedekah sembunyi-sembunyi, kasih per orang, sama masyru' khairi. Untuk maslahat umum. Untuk maslahat umum. Kalau maslahat umum, nampakkan. Tidak ada di ayat yang menunjukkan keutamaannya disembunyikan. Terus? Bahkan di sini terdapat faedah syar'i, menunjukkan atas memperhatikan kemaslahatannya. Kaidah syar'inya, perhatikan maslahat. Terus? Maka terkadang menampakkannya itu lebih baik. Menampakkannya lebih baik daripada antum sembunyikan. Terus? Untuk memberi keteladanan. Nah, ini faedah pokok. Memberi contoh kepada orang lain. Untuk memberi contoh kepada orang lain. Tidak apa-apa kita kabarkan bahwa ini saya mau bangun masjid. Ini saya mau bangun sekolah. Ini saya mau buat jalan. Supaya juga orang tahu. Terus? Dan penyemangat untuk jiwa dalam melakukan kebaikan. Membuat orang lain juga semangat. Masa dia saja tidak seperti saya kelapangan rezekinya. Paham kan? Bisa. Masa saya tidak. Membuat orang lain semangat. Masya Allah. Terus. Wa qawlihi wa yukaffiru ankum min sayyiatikum fi hadha anna as-sadaqati yajtami'u fiha al-amrani husulul khairi wa huwa kasratul hasanati was-thawabi wal ajri wa daf'i syar'i wal bala'i dunyawiyyi wal ukhrawiyyi bi takfiris sayyiati. Wallahu bima ta'maluna khabir. Fayujazi kila bi'amalihi. Fayujazi kulla bi'amalihi. Kullan tanwin. Fayujazi kullan bi'amalihi bihasabi hikmatihi. Masya Allah. Sampai situ. Indah di belakangnya khair. Apakah ada kebaikan? Bismillah. Qawlu mubtada hu mudhafun ilaih wa yukaffiru fil mudhari marfu'. Yukaffiru fil mudhari marfu'. Terus ankum jar majrur min sayyiati jar majrur kum mudhafun ilaih. Fi hadza jar majrur anna temannya inna as-sadaqati isimnya anna yajtami'u fil mudhari marfu' fiha jar majrur al-amrani khabar anna. La. Berarti mubtada muakhir. La. Fa'il dari yajtami'u. Itu baru pas. Fa'il dari yajtami'u. Yajtami'ul amron fiha. Kan fa'il. Husulu khabar al-khairi mudhafun ilaih. Huwa mubtada kathratu khabar al-hasanati mudhafun ilaih. Was-thawabi ma'tuf wal ajri ma'tuf wa daf'u khabar dari mubtada yang dihilangkan. Bisa juga majrur ma'tuf ke al ajri. Atau daf'u mansub atau ke husulu kasrotu. Iya, atau ke husul. Ahsanta. Asal atau ke husulul khairi. Wadaf'u. Ahsanta. Terus. Asyarri mudhafun ilaih wal bala'i ma'tuf ad-dunyawiyyi na'at wal ukhrawi ma'tuf bitakfiri jar majrur as-sayyiati mudhafun ilaih. Allahu mubtada bima jar majrur ta'maluna fil mudhari marfu' khairun khabirun fa'il khabar. Apa? Khabar dari Allah. Betul. Wa yujazi fil mudhari marfu. Kullan maf'ulun bih. Bi'amali jar majrur hi mudhafun ilaih bihasabi jar majrur hikmati mudhafun ilaihi mudhafun ilaih. Ahsan. Masya Allah. Lumayan ya.
Yang ana perhatikan, Masya Allah, Alhamdulillah, menunjukkan bahwa sebenarnya antum sudah paham. Karena saya ubah bacaan, antum tahu i'rabnya. Itu kan sudah beberapa kali teman-teman begitu. Maksudnya saya ubah bacaan, antum pindah i'rabnya. Itu menunjukkan sudah bagus itu, sisa dikuatkan dengan murojaah. Karena untuk tahun pertama jangan dulu tertipu kalau sudah lancar. Karena itu bisa tapi tidak hadir dengan cepat. Dipahamkan? Butuh diulang-ulang terus supaya diingat terus. Karena makin diulang, maka makin dihafal. Makin lengket. Makin lengket. Paham kan? Kita terjemah dulu. Baru sebentar saya kasih antum faedah. Kenapa kita tekankan itu murojaah berulang. Paham kan? Sebelum kita bubar ini harus memang antum murojaah berulang. Terjemahkan. Dan firman-Nya, dan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Pada ayat ini bahwasanya sedekah-sedekah terkumpul padanya dua perkara. Jadi sedekah itu terkumpul padanya dua perkara. Jadi bukan hanya satu yang kita dapat kalau kita bersedekah. Tapi dua. Apa itu? Menghasilkan kebaikan. Dan dia adalah banyaknya kebaikan-kebaikan dan balasan dan pahala. Ini pertama. Ini kebaikan pertama. Dengan bersedekah akan terhasilkan kebaikan. Itu banyaknya kebaikan, pahala dan ganjaran. Kedua. Mencegah keburukan dan musibah di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Itu sedekah ternyata itu bisa mencegah keburukan. Ada kitab, saya pernah baca kitab. Namanya judulnya apa judulnya ya? Astagfirullah. Lupa saya. Judulnya. Iya. Lupa saya judul kitabnya. Alhamdulillah. Nanti saja. Lanjut. Dengan dihapusnya keburukan-keburukan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka semuanya dibalas dengan amalan sesuai dengan hikmahnya. Masya Allah. Jadi Allah akan membalas kita sesuai dengan hikmahnya. Artinya kan kadang kita bersedekah. Kenapa saya belum dapatkan gantinya? Kan kadang orang begitu. Sesudah bersedekah. Katanya kalau sedekah kita akan diberi ganti yang lebih banyak. Ingat balasan Allah sesuai dengan hikmahnya. Kapan kita dikasih banyak? Kapan kita dikasih sedikit? Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau belum sekarang, nanti pada waktunya kita akan dikasih banyak. Yang jelas bersedekah saja. Bersedekah saja. Iya. Maka pasti akan kita dapatkan yang namanya balasan dari Allah. Yang balasan dari Allah. Iya. Ini terkait dengan masalah sedekah. Dan ini sudah kita tutup ini ya. Sudah selesai. Masalah infak sedekah yang harus ikhlas. Yang batal juga sudah. Ini sudah selesai. Setelah itu masuk lagi di masalah yang baru. Masalah yang baru. Iya. Tadi saya bilang kita harus selalu merujuk itu. Jadi saya pernah dapat faedah. Disebutkan bahwa itu gunung itu akan berbekas kalau sering diinjak. Gunung itu. Antum lihat gunung kalau antum tinggal di kampung. Kadang lihat itu gunung ada bekas jalan hewan. Kenapa selalu ada bekasnya itu? Padahal di sampingnya ada rumput, ada ini. Karena sering diinjak. Kata mereka itu kenapa berbekas? Karena itu torikun mu'abbad. Kata mereka itu jalan yang mu'abbad. Jalan yang sering diinjak. Makin sering diinjak,
maka akan berbekas. Tapi ada faedah lebih besar daripada itu. Yaitu Imam Bukhari ditanya bersamaan dengan kuatnya hafalannya. Imam Bukhari kuat hafalannya. Tapi dia juga selalu menulis di setiap pelajaran hadis. Kalau berpindah dari satu guru ke guru yang berikutnya, dia selalu menulis. Maka belum pernah ditanya, apa itu obatnya kuat menghafal. Artinya hafalannya itu tidak hilang. Maka belum bilang, kathratun nadhar fil kitab. Sering melihat di buku. Jadi harus sering antum lihat itu bukunya. Baca lagi, baca lagi. Ada paham kan? Kalau sering antum baca, maka akan lengket. Biar sebenarnya tidak dihafal. Biar tidak dihafal. Sering dilihat, itu lengket. Paham kan? Paham jawaban Imam Bukhari? Padahal dia adalah orang yang kuat hafalannya. Tapi ketika ditanya, apa obatnya itu kuat hafalanmu? Beliau bilang, kathratun nadhar fil kitab. Sering lihat di buku. Jadi kalau ingat, buka bukunya lagi, lihat lagi. Ada masalahnya, lihat lagi. Seperti kok ada baca kitab itu yang dikasih di awal. Itu di awal harus dilihat terus. Dibaca, oh kalau ada ini begini, ada ini begini. Dipahamkan? Biar antum kuat hafalannya. Harus sering lihat di buku. Karena Imam Bukhari antum saya kira tidak sama dengan Imam Bukhari. Nah, yang sekali dengar hafal. Kita ini 10 kali dengar belum tentu hafal. Imam Bukhari saja bilang begitu. Harus sering lihat di buku. Kalau mau kuat hafalannya. Imam Bukhari itu. Apalagi kita. Kalau mau kuat hafalannya, maka jangan pernah tidak lihat buku. Nah, lihat lagi bukunya, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Sampai nanti kuat. Makanya penting itu yang namanya murojaah. Penting itu namanya murojaah. Antum bisa lihat perbandingan orang yang di majelis seperti kita ini dibandingkan dengan sekolah. Yang nanti mereka akan lihat buku saat mau ulangan. Nah, sama kita yang bermajelis begini setiap hari disuruh lihat. Paham kan? Ini bukan ada membandingkan. Saya dulu membandingkan begitu. Maksudnya untuk cari tahu saja kenapa beda. Misalnya begini, ada ustadz lulus Saudi dan lulus Yaman. Banda? Bukan masalah merendahkan. Tidak. Maksudnya saya cuma membandingkan apa sebenarnya yang membuat kalau saya mendengar yang lulusan dari Yaman misalnya, itu istihdar al-adillah, menghadirkan dalil itu sangat kuat. Dan menghadirkan setiap masalah itu kuat. Kita tanya seakan-akan dia lihat buku. Dia baca hadits seperti dia lihat buku. Padahal di hadapannya tidak ada itu hadits, tidak ada itu ayat. Itu kalau ustadz yang dari Yaman. Ustadz dari Saudi tidak seperti itu. Walaupun itu kan keutamaan dari Allah. Ternyata sebabnya begitu. Ditanya kalau di Saudi kan masalah ulangan. Nanti saat ulangan ujian baru kita murojaah. Kalau di Yaman setiap hari kita ditanya. Sehingga karena seringnya dibaca, seringnya diulang, itu membuat hadirkannya itu cepat. Ustadz yang lulus Saudi juga ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Cuman dari sisi menghadirkan saat dibutuhkan. Itu saja. Paham
Itu perbandingannya. Bukan berarti tidak ada ilmunya. Ilmunya sama-sama banyak. Cuman menghadirkan gambaran masalah saat ditanya itu beda. Nah, perbedaannya di mana? Itu tadi dari sisi murojaah. Kalau masalah yang disiapkan sebelum ceramah, semuanya sama. Tapi kalau masalah yang ditanyakan tiba-tiba, itu yang disitulah. Menghadirkannya itu yang susah. Iya, menghadirkan itu yang susah. Banyak teman dari Yaman tidak hafal Quran, tapi kalau kita lihat jawabannya, itu Quran seakan-akan dihafal. Kita kira dia hafal Quran. Kenapa? Karena itu ayat sering diulang di sebuah masalah dan dia selalu ditanya. Anda paham ini kan? Itu saja. Jadi masalah sering kita lihat atau tidak sering kita lihat. Makin sering kita lihat, maka untuk menghadirkannya nanti di masa akan datang, cepat. Dan itu juga berfaedah nanti antum naik mimbar, antum disuruh khutbah. Menghadirkan masalah, judul khutbah, materi apa yang, ayat mana yang saya mau sampaikan, kemudian ini, kemudian itu. Itu semuanya didapat di majelis. Jadi tidak boleh kita bosan yang namanya murojaah saat kita belajar. Itu nanti berguna saat antum sudah jadi ustadz. Antum sudah sibuk, jadwalnya penuh. Ada lagi anak, 1, 2, 3. Semuanya mau dilayani. Ada lagi istri, 1, 2, 3, 4. Siapa tahu antum ditakdirkan begitu. 1 mau tomat, 1 mau gula. Kapan antum mau meroja? Sekaranglah. Sekarang. Sebelum datang nanti. Paham kan? Kata Ibnu Umar, faroguk. Ketika beliau katakan iktanimu khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Di antara yang beliau sebutkan adalah faroguk qabla syuglik. Masa kosongmu. Waktu luangmu itu lebih banyak. Sebelum datang waktu sibukmu. Nanti antum akan disibukkan dengan banyak masalah. Ke depan. Dipahami ini? Nanti antum akan disibukkan dengan banyak. Ketika antum nanti jadi ustadz, kadang tidak sempat antum merojaah. Tidak sempat. Jadi apa yang harus disampaikan yang dia ngomong? Ya yang pernah antum ambil. Itu kan nanti akan hadir sendiri. Kan hadir sendiri. Antum bisa pahami ini kan? Jadi gunakan waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Kita tidak tahu tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Apakah kita punya waktu luang seperti sekarang atau tidak? Jadi gunakan sebelum nanti antum menyesal. Iya, sebelum nanti antum menyesal. Nanti kan kita akan bilang, sekarang antum tidak rasa itu, tapi nanti coba saya dulu. Begitu. Tapi kan tidak bermanfaat lagi itu. Tuh paham ini kan? Jadi jangan sampai, kan biasa, memang biasa begitu. Kalau sudah lancar, itu dialami oleh semua orang, bukan hanya antum. Kalau kita sudah lancar i'rab itu, biasanya kita sudah mulai sepelekan. Gampang itu, aku tahu semua mi. Iya. Tapi di sinilah ujian. Ya, kita masih mau melihat buku atau tidak. Dipahamkan? Sebelum kita libur, ini kita sudah tinggal sedikit lagi. Sisa 1,5 bulan. Sisa 1,5 bulan kita di sini. Jadi manfaatkan untuk merojaah supaya tidak lupa ketika libur 2 bulan. Kan 2 bulan kita libur nanti itu. Pertengahan Sya'ban sampai pertengahan Syawal. Berapa bulan itu? 2 bulan. Iya kan? Masya Allah. Kalau antum kembali. Kalau tidak kembali ya jadi setahun liburnya. Alhamdulillah. Dipahami ini? Semangat lagi merojaah, jangan disimpan. Rata-rata alhamdulillah saya menyadari bahwa teman-teman semuanya sudah Masya Allah.
Mulai dari yang paling paham sampai yang ya pemahamannya tidak cepat waktu awal masuk di RBA. Sekarang sudah hampir semuanya sama. Yang kurang adalah murojaah. Itu saja kekurangannya. Kekurangan kita sekarang adalah mengulang. Mengulang. Makanya saya pribadi sendiri ketat dalam mengulang pelajaran. Manfaatnya untuk antum juga, bukan untuk saya. Bukan, untuk antum juga. Manfaatnya. Antum paham kan? Jadi jangan merasa bosan kalau saya bilang murojaah, kenapa enggak murojaah? Jangan bosan. Iya, kita juga dulu punya guru begitu. Nah, apa ini coba murojaah setengah jam murojaah. Mulai pelajaran supaya cepat, kita ini mau pulang kampung. Ternyata murojaah itulah yang paling bermanfaat. Paham antum kan? Murojaah itulah. Kita dulu di Yaman, bayangkan murojaah sama orang Yaman, orang Somali, orang macam-macam. Apakah antum kira ngomong jelaskan pakai bahasa Indo? Jadi saya bilang fa'il itu saudara marfu. Kita harus ngomong pakai bahasa Arab. Antum paham ini? Murojaah bersamanya begitu. Jangan antum lihat, oh Ustadz Masya Allah bahasa Arabnya. Jangan antum lihat sekarang. Itu murojaah dulu. Murojaah dulu. Bukan hasil yang kita lihat, tapi lihat dulu apa yang dia lakukan. Jadi antum juga begitu. Kalau antum mau masa depan nanti ke depan bisa, ya antum dari sekarang. Mumpung masih muda. Alhamdulillah. Dipahami kan? Kita cukupkan alhamdulillah jazakumullah khairan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi besok tidak ada tafsir. Dah? Besok tidak ada tafsir. Insyaallah kan? Karena kita mau selesaikan mutammimah. Subhanallah.